Bulan yang lalu, gue menjemput adik gue di sekolahnya. Walaupun ini terjadi setiap hari, cuman kejadian yang gue ceritakan ini berbeda dengan rutinitas gue ketika jemput adik gue di sekolahnya. Gue salut dengan pria muda yang ketika gue berada di sekolah adik gue. Sepertinya sosok pria muda itu tidak jauh berbeda umur dengan gue. Jadi adik laki adik laki-laki dari pria muda tersebut lari ke toilet. Dan akhirnya pria muda itu pun menyusulnya ke area dekat dekat toilet. Hal itu dia lakukan karena dia mungkin mengetahui kalau semisal adiknya akan keluar dari tempat toilet dengan telanjang di bagian bawah karena mungkin takut dengan kesepian ya di toilet, apalagi itu pulang-pulang sekolah. Adik gua mengikuti suatu ekskul itu gua jemput, dan suasana sekolah lumayan sepi. Dalam posisi di area dekat toilet itu, pria muda itu pun melirik ke toilet dengan menggelengkan kepalanya ke arah kanan dan kiri, melihat 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 seperti itu, dan akhirnya pun dia benar-benar ke toilet. Jika kalian adalah seorang pria muda yang beginner atau newbie dengan suatu industri, kalian bingung dalam show up skill atau keahlian kalian kepada dunia, uploadlah karya kalian, uploadlah karya kalian ke influencer yang kalian ingin menjadi dirinya, yang kalian itu dominan dalam mengkonsumsi video beliau. Pasti influencer tersebut adalah orang yang positif, dan bisa jadi kalian sudah hampir menjadi dia, karena kan orang itu dinilai dari influencer yang 5 influencer yang paling ia sering konsumsi, atau 3 sampai 5 influencer yang sering ia konsumsi. Itu yang dikatakan Pak Hamzah. Nah, dimana kalian mengirim ke influencer yang menjadi role model kalian, kalian ingin menjadi dirinya. Dan best gearnya itu pastikan kan membuat CV. Tapi ketika membuat CV itu bukan saran gua kalau misalnya ini menjadi beginner, karena kalian banyak ilmu dan akhirnya tidak beraksi. Jadi aksi dulu aja, aksi dulu. The best gear, habis itu tentang apa lagi ya, the best gear, inspirasi dan semacamnya itu kita dapatin nanti setelah beraksi. Jadi dengan kalian beraksi ini adalah benih-benih, biji-biji kalian itu menjadi suatu pria yang maskulin. Jadi kirim email kalian ke influencer tersebut, youtuber tersebut yang terdapat dalam deskripsi videonya. Jadi aksi lah. Kalian bisa juga mengirim email kalian ke gua. Jadi tuh sudah nomor gue full. Jadi ini gua cut dulu ya. Gua mau menghapus video lain. Aksi lah. Tadi terakhir di situ, dimana kan bisa mengirim email, bukan mengirim email, mengirim skill kalian, keahlian kalian, mungkin dalam bidang tulisan, dan kalian uh, sudah terbiasa untuk menulis jurnal di buku kalian, that's great. Dan kalian bisa memfotonya dan mengirim email ke gue. Dan emailnya itu apa? Emailnya gue akan taruh di sini. Gue belum mengembanginya dengan gue menaruh di deskripsi video gue yang di sini. Mungkin
saat gue mengupload video ini, gue juga belum menaruh business inquiries di email kontak person di video video deskripsi video ini. Walaupun ada media sosial, Twitter dan Instagram, kalau kalian chat gue, itu gue nggak balas. Kemungkinan gue balas karena gue tidak teradiksi parah dengan internet. Gue fokus ke hal produksi, fokus ke komunikasi, ke orang-orang positif, fokus ke teman dan tempat yang positif, yang relate dengan diri gue, yang relate dengan tujuan gue maksudnya. Jadi emailnya tuh apa? Gue banyak ngoceh di sini. Emailnya tuh channel gue Raditya Wereda dot titik ya, Raditya Wereda titik bisnis a gmail.com titik com. Jadi nama channel gue tanpa caps lock, jadi huruf kecil semua, Raditya Wereda dot titik bisnis. Itu adalah email yang kayak bisa komunikasi ke gue. Insya Allah gue balas di email tersebut, dan pastinya positif kayak yang saya kirimkan. Jangan menganggap, jangan mengirim sesuatu yang negatif atau yang tidak penting. Ini fokus ke misalkan punya keahlian dan menjadikan ini sebagai peluang. Jadi rasakan slow respon yang dilakukan oleh influencer-influencer yang mungkin kalian kirim, atau manajer jika uh, influencer itu mempunyai manajer. Jika influencer tersebut mempunyai manajer, dan kalian akan merasakan tipikal-tipikal manajer, di mana ada manajer yang menjawab dengan penuh profesional walaupun slow respon, dan ada juga manajer yang tidak menjawab sama sekali pesan dari pria pemuda atau pria muda yang ingin menunjukkan skillsnya, tidak penuh profesional, jadi dia tidak menjawab chat tersebut. Entah itu emang dia dibaca atau emang dibaca doang, aku nggak tahu. Itu slow respon juga. Semoga gue nggak memiliki manajer yang seperti itu. Padahal di bio atau deskripsi videonya itu adalah business inquiries, contact person. Pas kita ngechat, kita tidak mendapatkan apa namanya, tidak mendapatkan hak kita sebenarnya, yaitu feedback. Iman Gadzi memberi advice kepada audiensnya berkaitan dengan tontonlah video lama saya. Pak Iman Gadzi bilang kalau semisal tontonlah bocah yang banyak jerawat tersebut dan bocah yang bangkrut. Itu yang dia katakan di videonya. Bukan gue yang kata, bukan gue yang mengatakan kalau misalnya Mengenzi waktu muda banyak jerawat dan sebagainya. Pokoknya dalam video tersebut Iman Gaji Pak Iman Gaji waktu muda merekam a day in the life-nya ketika berada di gym, dan tontonlah video lama beliau. Tontonlah video lama beliau dengan kalian melihat proses beliau dalam mengupload video di YouTube. Advice ini akan memberikan rasa salut di diri kalian uh, ketika kalian ini seperti melihat diri kalian itu pria muda yang dimana disiplin. Pria muda ini yakni Pak Iman Gazi di waktu muda, dan kalian melihat dalam dengan kalian melihat proses tersebut, proses Iman Gazi, kalian akan merasakan proses ini
proses dalam mencapai suatu kesuksesan. Progres itu tidak instan. Ini adalah suatu delay gratification. Kepuasan yang tertunda. Bulan yang lalu gue menonton video Iman Gatsi yang lama. Jadi setelah gue menonton video terkait Pak Iman Gatsi bilang atau nonton video lama beliau, gue langsung melakukan aksi tersebut, dimana gue uh, menonton video lama beliau. Video lama beliau berkaitan dengan keseharian beliau, ini mana Pak Iman Gatsi berkata kalau semisal full day tersebut di keseharian dalam videonya, kebetulan dia melakukan monoton dalam pekerjaannya, jadi mana mengembangi bisnis beliau. Lalu yang kedua itu talking about business. Kalau nggak salah videonya itu dilatar di depan restoran, dan Pak Iman Gatsi yang di waktu muda membicarakan tentang bisnis, yang mana gue nonton dan saat itu gue belum kosakata gue dalam bahasa Inggris masih kurang dibandingkan dengan yang sekarang. Gue lebih percaya diri dalam bahasa Inggris gue sekarang. Selain mengomongin bisnis, seperti yang diomongkan sebelumnya, Pak Iman Gatsi ke gym masih dalam keadaan pemula. Pakaiannya itu lumayan longgar, dikarenakan di badan beliau yang masih muda tidak terlalu besar seperti yang sekarang udah terbentuk, udah otot di sini ya dan semacamnya. Ya iyalah, itu kan bagian dari progres, dimana itu melalui jalan yang panjang. Itu seperti gue melihat diri gue yang sekarang. Bulan-bulan yang ada, bulan-bulan yang selanjutnya daripada itu, gue juga merasakan kesalutan, di mana gue menonton video Pak Hamzah Ahmad berkaitan dengan how to become YouTuber. Ini gue sering mention. Pak Hamzah Ahmad menunjukkan channel pria muda. Channel pria muda yang namanya Live XP. Ia memutarnya 2 kali lipat, dan yang gue ingat, Live XP ini memberitahu kalau misal ia melakukan kebiasaan jurnalnya, sedangkan teman-teman lainnya itu melakukan suatu kebiasaan atau hal yang buruk. Jadi sungguh satisfying ketika gue melihat channel dari pria muda, apalagi Live XP ini menunjukkan buku jurnalnya. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is the weekend, but do not pretend to be weak. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it. Mwah.